bersekutu di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema berani memulai, berani menyelesaikan. Amin. Saya ulangi, berani memulai, berani menyelesaikan. Katakan amin. Amin. Ya. Jadi diawali dari start sampai finish. Setiap pelayan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan tidak boleh sampai di tengah perjalanan. Kita harus sampai ke garis finish. Kita harus sampai di kubur Yesus. Saudara ingat waktu Yesus bangkit pada hari ketiga, Maria Magdalena memberitahu murid-muridnya bahwa Yesus sudah bangkit. Petrus dan Yohanes berlari ke kubur. Karena Yohanes lebih hebat berlari, dia duluan sampai. Tapi dia tidak masuk kubur. Petrus berlari terus dari belakang. Dia sampai di sana dan dia masuk kubur. Dia selesaikan lari maratonnya sampai di kubur Yesus. Kita pun yang dipanggil Tuhan, saudara kekasih, kita harus melayani sampai akhir hidup kita. Sampai disalib Kristus. Nah, kita lihat dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 4 akan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Menarik, Bapak Ibu. Yesus berkata, aku telah mempermuliakan Bapa. Jadi melayani itu, menyelesaikan tugas dan panggilan kita, itu mempermuliakan Bapa di surga. Kalau Tuhan dipermuliakan, berarti dia sedang dengan kita. Katakan amin. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan. Wow, katakan wow. Ini menyelesaikan ini, saudara-saudara. Pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi ini adalah tugas mulia. Katakan tugas mulia. Ini tugas mulia yang diberikan Tuhan kepada kita, kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau tugas mulia kita kerjakan, kita dapat reward, kita dapat upah. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang setia, tidak pernah ingkar janji, saudara kekasih. Jadi ini adalah tugas mulia. Apa itu tugas mulia? Yaitu menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Jadi kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan setengah-setengah. Kalau saudara sampai di tengah jalan, maka saudara akan didahului orang lain. Maka terjadilah yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Jadi kita mendapat tugas yang mulia, yaitu pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu kekasih. Nah, kita lanjut. Menjadi seorang pemenang bukan karena apa yang ia mulai. Menjadi
sampai di tengah. Bukan itu yang menentukan, tetapi yang menentukan dikatakan melainkan karena apa yang kita selesaikan. Jadi seorang pemenang bukan langkah pertama, bukan langkah awal, tapi langkah yang terakhir. Tak kala Petrus ada di pintu makam Yesus, di pintu kubur Yesus, langkah yang terakhir dia melompat ke dalam kubur itu. Dia periksa kubur itu, saudara-saudara. Benar, Yesus sudah bangkit. Kemudian tak kala Yohanes melihat yang tadi sampai di pintu kubur tidak masuk ke dalam, dia masuk juga, dia periksa sama seperti Petrus. Jadi selesai pertarungan maraton itu sudah. Jadi akhir daripada langkah kita itulah yang menentukan, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Kunci untuk berhasil membutuhkan dua hal. Untuk kita sampai di garis finish itu membutuhkan dua hal. Pertama, berani memulai. Terkadang kita, saudara-saudara, tidak berani memulai melayani Tuhan sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan talenta kita, sehingga kita menunggu dan menunggu. Kita tidak berani memulai. Jadi untuk kita melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus berani memulai, berani melangkah. Kalau kita tidak berani melangkah, menjadi pelayan, dan tidak jadi. Jadilah kita menjadi orang-orang biasa. Tuhan tidak pernah menciptakan kita menjadi orang biasa. Katakan kiri kananmu, Tuhan tidak pernah menciptakan engkau menjadi orang biasa, tapi menjadi orang yang luar biasa. Jadi kita harus berani memulai, berani melangkah. Jadi kalau kita tidak berani, ya enggak ada yang akan terjadi di hadapan. Tapi kalau kita memulai, maka akan terus terjadi proses. Di dalam perjalanan banyak proses, banyak masalah, banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak tantangan, ya, banyak yang menghadap. Bukan hanya dari luar, dari dalam datang menghadap. Tapi kalau kita berani memulai, Bapak Ibu, maka yakin Tuhan akan menyertai kita. Amen. Yang kedua adalah berani menyelesaikan. Jangan ragu. Awalnya kita semangat, tapi setelah di tengah jalan kita ragu. Kita tidak berani menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita tidak akan pernah mempermuliakan Bapa di surga. Yesus katakan, aku telah mempermuliakan engkau ya Bapa, dengan melakukan, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang kau berikan kepada aku. Jadi berani menyelesaikan. Ada amin, saudara-saudara? Amin. Iya. Contoh Yesus, dia memulai pelayanannya umur 12 tahun. Dia dibawa ayah bundanya pada perayaan Paskah ke Yerusalem dari Galilea. Umur 12 tahun. Dan ini adalah kunjungan pertama Yesus ke Yerusalem. Waktu dia disunat dibawa ke Yerusalem, ke Bait Allah. Jadi ini kunjungan pertama. Umur 12 tahun dia melangkah. Umur 12 tahun. Saudara tahu pada umur 12 tahun Yesus berdebat, berdiskusi
dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi di dalam bait Allah. Dan semua orang tercengang dengan dia. Jadi diawali dia melangkah dalam usia 12 tahun. Masuk bait Allah. Waktu papa mamanya kembali dari Nazaret mencari dia kembali ke Yerusalem karena tidak ketemu saudara-saudara. Apa dia katakan? Kita lihat saudara-saudara di dalam Injil Lukas menarik apa yang dia katakan saudara-saudara. Saya akan baca untuk Bapak Ibu. Lukas pasal 2. Waktu Maria berkata di dalam ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Menarik jawaban Yesus. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapa?" Jadi diawali umur 12 tahun dia melayani di rumah bapaknya. Dia berdebat, berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat, dengan orang-orang Farisi, dan dia bertanya kepada orang-orang Farisi, dan orang Farisi kagum terhadap Yesus. Dan semua orang yang ada pada masa itu kagum, saudara. Dia awali pelayanannya dari umur 12 dan diakhirinya umur 33 tahun. Dia berkata, "Sudah selesai." Di dalam Yohanes pasal 19, dia selesaikan tugasnya dengan baik, saudara-saudara. Ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Yohanes 19. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawa. Jadi Yesus menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan dia katakan itu mempermuliakan Bapaknya yang di surga. Mari kita belajar dari Yesus. Katakan amin. Kita belajar dari Yesus. Dimulai dari umur 12 dia ada di bait Allah, diakhiri di atas kayu salib, dan dia katakan sudah selesai. Dia kerjakan tugasnya dengan sempurna, berani memulai, berani menyelesaikan. Nah, kita ambil kepada moto kita, gereja kita, ya, faithful to the end, setia sampai akhir. Nah, ini juga artinya kita berani mengakhiri sampai akhir. Kita menyelesaikannya sampai akhir. Ini moto kita, saudara. Setia sampai akhir. Halo? Agar setia sampai akhir. Ya. Lihat gambar, saudara-saudara. Agar setia sampai akhir, kita harus memiliki kedisiplinan untuk menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Jadi yang kita mulai inilah kita disiplin untuk meneruskannya. Pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, yang sudah kita mulai, terus kita kerjakan sampai kita ada di garis finish. Katakan amin. Jadi agar setia sampai akhir, kita harus disiplin, komitmen, dan setia dengan panggilan kita. Setia
dengan pelayanan kita, Bapak Ibu kekasih dalam Kristus Yesus. Kita lihat Rasul Paulus sebagai contoh yang terakhir. Contoh yang pertama dari Yesus, kita akan lihat Rasul Paulus. 2 Timotius 4 ayat 6 dan 7 dikatakan demikian. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Jadi Paulus tahu saat kematiannya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Jadi kita juga belajar dari Paulus, kita harus mengakhiri pertandingan itu dengan sempurna. Katakan amin. Kalau kita sudah dipanggil menjadi pelayan, kita sudah dipanggil menjadi orang percaya, jangan pernah engkau berbalik dari imanmu. Katakan amin. Apapun godaan, apapun penderitaan yang engkau alami, sebab penderitaan itu adalah salib, dan di balik salib ada kemuliaan janji Tuhan, yaitu berkat surga. Jadi apapun yang menggoda kita, apapun yang menghalangi kita, dari manapun datangnya masalah kita, dari luar atau dari dalam, kita tidak boleh goyang. Saudara-saudara, katakan amin. Kita belajar dari Paulus. Darahku, dia bilang, sudah mulai dicurahkan. Ya. Seperti darah Yesus tercurah di bukit Kalbar untuk pengampunan dosa. Darahku sudah mulai dicurahkan, kata Tuhan, sebagai persembahan. Jadi hidupnya, eksistensinya, kapasitasnya, semua hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan agar dia bisa sampai garis akhir. Jadi seluruh potensi, talenta, kemampuan, kapasitas yang ada pada dirinya, dia persembahkan untuk Tuhan sebagai persembahan yang kudus, berbau harum di hadapan Tuhan, dan melalui imannya yang kokoh itu, melalui imannya yang kuat itu, dia mengakhiri pertandingan dengan sempurna. Sempurna. Tak kalau sempurna, maka dia katakan mahkota kehidupan tersedia bagiku, mahkota kemuliaan, bukan hanya bagiku tapi bagi kamu semua yang merindukan datangnya Tuhan kali yang kedua. Jadi kepada setiap orang yang merindu, yang menyelesaikan pertandingan dengan baik, diberi mahkota kehidupan, bukan hanya kepada Paulus. Paulus setia sampai mati. Saat kematianku sudah dekat, artinya saudara-saudara, ya, kalau saya sekarang ini di sini sudah 71 tahun, saya sudah mau Tuhan beritahu saya mau mati, saat kematianku sudah dekat. Ini sudah lubang kubur ini. Ya, sekira-kira begitulah Paulus. Ya, kematianku sudah dekat. Artinya, saudara-saudara, ini artinya setia sampai mati. Setia sampai mati. Katakan setia sampai mati. Wahyu 2 ayat 10 bagian B kalau tidak salah. Ya, setia sampai mati. Dikatakan faithful until death, sampai mati. Revelation 2 ayat 10 sudah ya. Jadi setia sampai mati, faithful until death, sampai mati. Itulah menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Kristus, belajar dari Paulus. Paulus itu sempurna pelayanan. Ya.
Saya pelajari di Alkitab, di luar Yesus, Pauluslah yang sempurna pelayanan. Karena dia katakan, ikutlah teladanku, karena aku mengikut teladan Kristus. Saya tidak akan berani mengatakan itu kepada jemaat. Ikutlah teladanku, karena aku mengikuti teladan Kristus. Dan kemudian di suratnya yang lain dia berkata, aku tidak pernah merugikan kamu. Aku tidak pernah membajak kamu. Aku melayani dengan hati nurani yang tulus, hati nurani yang murni. Walaupun sebenarnya ada hak untuk mengambil dari kamu, tapi dia katakan, aku tidak pergunakan untuk kepentingan diri. Dia tulus, murni melayani tanpa pamrih. Dia setia sampai mati. Mari kita belajar dari Rasul Paulus, Rasul yang sempurna. Dia mengaku Rasul terakhir, yang sebenarnya dia tidak layak jadi Rasul. Aku seperti anak keguguran, katanya. Tapi Tuhan memilih saya menjadi Rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Dan kerasulannya dia kerjakan dengan sempurna. Dia jalani dengan sempurna. Dia tulus sampai kematiannya. Dia dengan sungguh-sungguh mempermuliakan. Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Kristus Yesus. Kita akan akhiri khotbah ini. Kita perhatikan. Ya. Jika kita memulai sesuatu bersama Tuhan, saya sampaikan hari ini kepada kita semua, pelayan-pelayan, semua jemaat, jika kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan, maka kita akan berhasil menyelesaikannya. Katakan amin. Kenapa kita tidak berhasil? Karena kita terkadang mengerjakannya dengan kekuatan kemampuan kita sendiri. Kita merasa bisa, karena merasa bisa, kita merasa bisa. Aku bisa. Itu tidak boleh, saudara. Kita harus bersama dengan Tuhan. Yang benar adalah kamu bisa. Berarti kalau kamu bisa, berarti kita bersama-sama. Katakan amin. Untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik, mari kita bersama-sama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, kita melakukan perbuatan hebat. Bersama dengan Tuhan, kita melakukan perbuatan hebat. Melangkahlah dengan pasti, seperti gambar itu. Dia menuju garis finish. Dia terus tidak oleng. Dia tidak melihat kiri kanan. Dia tidak ragu atas panggilan. Dia melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Dia katakan, aku melakukan perbuatan hebat. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita baca ayat kunci ini, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam Mazmur 108 ayat 14 dikatakan demikian. Kalau saudara bersama dengan Yesus, saudara dituntun oleh Yesus, maka engkau akan melakukan perkara-perkara yang hebat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Ulangi, gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak lawan kita. Amin. Song leader ingat kami undang ke depan. Kita akan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Buat khotbah singkat pagi hari ini, kiranya kami yang sudah memulai pekerjaanmu yang hebat di kota Palembang melalui GPI akan kami selesaikan dengan berani, karena Tuhan sudah memilih kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.